Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe mana? Hah? Far'un. Far'un apa baca? Far'un tok. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ayyada far'un utawi iki upang pangan siji. Lau syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tadhhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghaslihi tahharahu. Lau syakkalamun mamang sapa al mutawaddi'u wong kang wudu awil mughtasilu utawa wong kang adus mamang fi tadhhiri udwin ing dalem nyucikake gauta qoblal faraghi ing dalem sadurunge rampung min wudu'ihi saking wudu'e mutawaddi au ghaslihi utawa aduse mughtasil taharahu mongko nyucekno sapa mutawaddi mughtasil ing udwin wa kadzalan iku kaya iki la udwin ma utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalem sause udwin fil wudu'i ing dalem masalah wudu au ba'dal faraghi utawa ing dalem sause mamang min tuhrihi saking sesukine mutawaddi utawa mughtasil lam yu'athir mongko ora melarati apa syak ba'dal farah walau kana syakku fin niyati lam yu'athir aidan 'alal aujah walau kana lan lamun ono apa syakku kemamangan ono iku fin niyati ing dalem niat lam yu'athir mongko ora nglabeti apa syak fin niyah aidon halimaneh alal aujahi miturut ing atase kaul aujah kama kaya keterangan fi syarhil minhaji kang tetep ing dalem kitab syarah minhaj li syekhina kedue guru ingsun al imam Ibnu Hajar al-Haytami wa qala lan dawuh sapa syekhuna fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'dal fatihah wa qabla ruku fihi iku tetep ing dalem syarhil minhaj qiyasu mautawi kiasi barang yati kang bakal teko apa mah fi syakki ing dalem mas'alah mamang ba'dal fatihati ing dalem sause fatihah wa qabla ruku ilan ing dalem sadurunge ruku annahu nyatane sak temene mutawaddi iku lau syakkalamun mamang sapa mutawaddi mamang ba'da udwin ing dalem sause gauta mamang fi asli ghuslihi ing dalem pokoke basuhane udwin lazimahu mongko wajib ing mutawaddi apa i'adatuhu baleni ing ghusli au ba'dihi utawa ing setengah udwin lam talzamhu mongko ora wajib apa i'adah ing mutawaddi fal yuhmal mongko becik den tanggungake apa kalamuhum ucapane ulama al awwalu kang pertama apa kalamuhum ala syakki ing atase kemamangan fi aslil udwi ing dalem pokoke gauta
la ba'dihi ora setengahe udwin. Wa sunnalan den sunnahake lil mutawaddi kedue wong kang wudu. Walau bimain senajan kelawan banyu maghsubin kang den ghosop apa main. Alal aujahi miturut ing atase kaul aujah. Apa sing sunnah apa tasmiyatun maca basmalah. Awwalahu ing dalem kawitani wudu. Awwalahu ing dalem kawitani wudu ay awwalal wudu itu kesing dalem kawitani wudu. Lil ittiba'i krana arai manut ing Kanjeng Nabi. Wa aqallu wa utawi luwe kedhi tasmiyah iku bismillahi ucapan bismillahi. Wa akmalu wa utawi luwe sampurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, lafat bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibulan wajib apa tasmiyah. Wa tajibulan wajib apa tasmiyah. Wajib inda Ahmad munggu Imam Ahmad bin Hambal. Wa yusannu lan den sunnahake qablaha ing dalem sadurunge tasmiyah apa at-ta'awudzu maca ta'awud. Wa ba'daha lan ing dalem sause tasmiyah apa asy-syahadatani syahadat loro. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura lan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah wis kabeh puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alladzi ja'ala kang dadekake Allah dadekake al-ma'a ing banyu. Al-ma'a ing banyu tahuron ingkang nucekake. Wa yusanulan den sunaki liman kedue wong tarokah kang ninggal sapa man ing tasmiyah. Tarokah kang ninggal sapa man ing tasmiyah awwalahu ing dalem kawitane wudu. Apa ayat dia yen to nekaake sapa man. Yen to nekaake sapa man biya kelawan tasmiyah. Asna'ahu ing dalem tengah-tengah wudu. Asna'ahu ing dalem tengah-tengah wudu qailan hale ngucap sapa man bismillahi awwalahu wa akhirahu ing ucapan bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'da faraghihi. La ba'da faraghi ora ing dalem sause tutuke wudu. Ora ing dalem sause tutuke wudu. Wa kadzalan kelawan kaya ikilah sunniyatut tasmiyah fi nahwil akli ing dalem sepadane mangan. Wa syarbilan ngombe. Wa ta'lifilan ngarang kitab. Wal iktihalilan celaan. Mimma bayane nahwi, mimma bayane saking barang. Yusanu kang den sunnahake. Yusanu kang den sunnahake. Lahu kedue ma apa at-tasmiyatu maca basmalah. Wal mangqulu anis Syafi'i wa katsirin minal ashab anna awwalas sunani at-tasmiyah. Wal mangqulu tawi kaul kang den leh. Wal qawl wal mangqulu tawi kaul kang den leh anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Wa katsirin lan wong akeh minal ashabi saking pira-pira ashabus Syafi'i iku anna awwalas sunani sak temene kawitane pira-pira kesunahan. Sak temene kawitane pira-pira kesunahan iku at-tasmiyatu maca basmalah. Wa bihi lan kelawan al-mangqul jazama mantap sapa Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i ing dalem kitab majmu' wa ghairihi lan liyane majmu'. Fayan wi mongko niyato sapa syahas. Fayan wi mongko niyato sapa syahas ma'aha sertane tasmiyah inda ghuslil yadaini nalikane basuh ing tangan loro. Wa qala lan dawuh sapa jam'un sak golongan ulama. Mutaqaddimuna kang dingin-dingin sapa jam'un. Dawuh inna awwalaha as-siwaku summa ba'dahu at-tasmiyatu. Inna awwalaha sak temene kawitane sunan iku as-siwaku siwakan. Summa ba'dahu nuli ing dalem sause as-siwak. Summa ba'dahu nuli iku tetep ing dalem sause as-siwak. At-tasmiyatu tawi maca basmalah. Far'un utawi iki ku pangpangan siji. Tusannu at-tasmiyatu li tilawatil Qur'ani. Tusannu den sunnahake apa at-tasmiyatu maca basmalah. Li tilawatil Qur'ani krana maca ing Al-Qur'an.
litilawatil Qur'ani krana maca ing Al-Qur'an walau min asna'i suratin senajan saking tengah-tengahe surat fi salatin ing dalem jeruri salat au kharijiha utawa ing dalem jabane salat wali ghuslan lan krana adus wa tayammumin lan tayammum wa dzabhin lan beleh ya Allah ya Rabbi ya Karim faghuslul kaffaini ma'an faghuslul kaffaini nuli basu ing epek-epek loro faghuslul kaffaini nuli basu ing epek-epek loro ma'an hale bareng ilal ku'aini tumeka maring ugel-ugel loro ma'at tasmiyati sertane maca basmalah al muqtarinati kang bebarengan apa tasmiyah bin niyati kelawan niat wa in tawaddo'a min nahwi ibrikin aw alima tuhrahuma lil ittiba wa in tawaddo'a senajan wudu sapa syahas min nahwi ibrikin saking sepadane kendi aw alima utawa senajan yakin sapa mutawaddi yakin tuhrahuma ing sucine kafen lil ittibai krana arai anut ing Kanjeng Nabi fasiwakun ardon fil asnani dhahiran wa batinan wa tulan fil lisani lil khabaris sahihi pun terangno itu tuh dia masih mari terangno berarti. Sekarang far'un law syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tadhhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghaslihi tahharahu wa kadza ma ba'dahu fil wudu'. Sekarang pembahasan tentang kemarin terakhir pembahasannya adalah fardu atau rukun kewajiban di dalam wudhu yang ke-6 yang terakhir yaitu tartib. Pelaksanaan wudhu mulai awal kewajiban sampai terakhir itu harus dilakukan secara urut. Artinya urut itu wajah dengan niat, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu harus dilakukan secara urut. Sehingga karena harus dilakukan secara urut, sekarang ada pembahasan cabang permasalahan. Lau syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tadhhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghaslih tahharuh. Ketika ada seseorang yang wudu atau ada orang yang mandi besar mengalami keraguan tentang disucikannya satu anggota sebelum dia selesai melakukan wudu atau mandinya, maka dia harus membasuhnya kembali. Aduh, ini Mbah. Ketika ada orang wudhu atau orang mandi besar mengalami keraguan tentang disucikannya atau tentang dibasuhnya satu anggota, dan dia mengalami keraguan itu sebelum selesai wudhunya atau sebelum selesai mandinya, maka anggota yang diragukan itu wajib untuk dibasuh. Contoh ya, kamu wajib basuh. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari. Yes, dibasuh. Setelah wajah kamu dibasuh, kemudian kamu membasuh tangan. Dibasuh tangan. Setelah dibasuh tangan, mengusap rambut. Setelah mengusap rambut, mestinya kaki. Sebelum kamu membasuh kaki, berarti belum selesai wudhunya ya. Belum selesai. Kamu mengalami keraguan. Wajahku mau dibasuh durung ya? Tanganku tadi sudah dibasuh belum ya? Atau rambutku tadi sudah dibasuh belum? Paham ya? Kadang-kadang mengalami keraguan. Mengalami keraguan tentang basuhan anggota sebelum selesai melakukan wudhu tutup.
Maka kalau gitu gimana? Kalau begitu berarti apa yang kamu ragukan, misalkan kalau yang kamu ragukan wajah, toharoh, sucikan lagi, basuh. Kalau wajah. Kalau tangan berarti basuh tangannya. Kalau kepala berarti usap kepalanya. Begitupun mandi besar. Kamu mandi besar, Pak. Gebyur. Belum merata semuanya terbasuh, kemudian kamu mengalami keraguan. Kuping wis durung ya. Telinga ini sudah terbasuh belum ya? Maka kalau kamu mengalami keraguan tentang satu anggota sebelum wudhu atau mandi wajib kamu selesai, maka apa yang kamu ragukan wajib untuk kamu basuh. Tidak hanya itu, wa kadza ma ba'dahu fil wudhu'i. Kalau pembahasannya adalah wudhu, yang harus dibasuh bukan hanya anggota yang diragukan, tapi juga anggota-anggota yang setelahnya. Ya. Ketika permasalahannya wudhu, yang dibasuh tidak hanya anggota yang diragukan saja, tapi dan anggota-anggota setelahnya. Contoh, itu wudhu'ah. Seret. Pokoknya ngerti-ngerti wudhu itu untuk sekil. Tapi basuh sekil, mau membasuh kaki. Loh. Tadi tangan saya sudah tak basuh belum ya? Tangan saya sudah tak basuh belum ya? Padahal sudah nyampe kaki. Maka ketika kamu mengalami keraguan apakah kaki, tangan ini sudah terbasuh atau belum? Kalau kamu mengalami keraguan tangan ini, maka tangan ini ya langsung kamu basuh. Mari basuh tangan, Gus. Lanjut sikil. Apa balik? Paham ya? Paham urutannya berapa? Kan urutannya kan wajah. Setelah wajah tangan. Setelah tangan kepala. Setelah kepala kaki. Lah ini nyampe kaki. Mau basuh kaki, moro-moro ragu. Tiba-tiba keraguannya muncul. Apakah tangan ini sudah terbasuh atau belum? Maka bagaimana tangannya kamu basuh? Setelah tangannya kamu basuh, jangan lanjut kaki. Wa kadza ma ba'dahu. Basuh tangannya yang diragukan dan anggota setelahnya, yaitu kepala, baru kaki. Kenapa? Karena dalam wudhu itu disyaratkan harus tartib, urut. Sehingga ketika tangannya kamu ragukan, maka otomatis tangan harus dibasuh. Dan tangan kalau dibasuh otomatis anggota yang setelahnya tangan yang tadi sudah dia lakukan belum dianggap. Paham ya? Kan rambutnya semari mau, Gus. Nah masalahnya kan syaratnya wudhu kan harus tartib. Kepala itu sudah terusap kalau diusapnya setelah. Halo. Kepala itu harus sudah diusap. Kepala itu disebut sudah diusap kalau diusapnya itu setelah tangan. Kalau tangannya belum beres kan belum. Pak mesti. Artinya ini loh Pak. Kalau kamu wudhu, kemudian wajahmu ya apa ya? Mari tadi. Wajah basuh. Lanjut tangan, lanjut kepala, lanjut kaki. Jangan langsung lanjut kaki. Karena apa? Karena dalam wudhu itu ada syarat yang namanya tartib. Sehingga basuhan wajah, basuhan tangan, basuhan kepala, basuhan kaki itu akan jadi kalau sebelumnya sudah beres. Tangan dianggap kalau wajahnya beres. Kepala dianggap kalau tangannya sudah beres. Maka kalau tangannya kamu ulangi, kepalanya pun harus diulangi sampai seterusnya. Yes, kurang lebih begitulah. Tapi kalau mandi besar nggak ada. Mandi besar kan nggak harus tartib. Mandi besar kelek dhisik ya oleh. Moro-moro kelek. Moro-moro driji dhisik ngene ya ora apa-apa. Tiba-tiba ke telinga dulu juga nggak apa-apa. Sehingga kalau dalam mandi besar, kalau kamu ada keraguan misalkan telinga, tinggal kamu basuh telinganya saja. Apakah yang lain-lain harus dibasuh lagi, Bos? Nggak ada, karena dalam masalah mandi besar itu nggak ada keharusan untuk urut tartib. Au ba'dal faraghi min tuhri lam yu'assir. Itu tadi berlaku, hukum seperti tadi itu berlaku bila mana keraguannya itu muncul sebelum wudhu dan mandi besarnya selesai. Sekarang pertanyaannya, bila mana keraguan itu muncul setelah wudhunya, mandi besarnya selesai, maka keraguan itu tidak ada dampak apa-apa. Anak wong wudhu mari san. Oh itu wudhu sampai sekilis mari. Begitu wis mari mlebu masjid. Begitu mlebu masjid, sekil mau basuh durung ya. Begitu mlebu masjid, wajib mau kebasuh kabeh ta durung ya. Tangan mau kebasuh ta durung ya. Ketika mengalami keraguan tentang masalah basuhan anggota wudhu atau basuhan anggota dalam mandi besar,
dan keraguan itu muncul setelah selesai, maka keraguan itu nggak berdampak apa-apa. Karena apa? Secara tatanan dohir, sejenenge wong lek wis wudu tutuk sikil tutuk, berarti tangane wis mari. Berarti ndase mari. Berarti wajahnya wis mari. Paham? Jadi kalau mengalami keraguannya itu sudah selesai. Kok cara tatanan dohir ngene lho, Pak. Lek ono wong wis mari. Kalau ada orang sudah selesai, maka keraguan itu nggak berdampak. Kenapa? Karena secara tatanan lahiriah, tatanan dohirnya, wong ki lek wis sampai tutup berarti mari ngono lho. Ono soal takon, "Nep, kamu sekolah SMA wis mari?" "Mari, Gus." Khatam. Kelas loro SMA sekolah. Mosok ngono ya? Kan gak mungkin lho. Kalau sudah ditanyakan selesai, berarti sudah semuanya secara tatanan lahiriah. Begitupun wudhu. Kalau kamu wudhu sudah sampai selesai, ya, sampai kaki kamu basuh. Ketika kamu hanya mengalami keraguan saja, wajah mau mari tak durung ya. Wis tutuk sikil kok takon wajah. Wis mari kok takon wajah, ya beres. Oke? Itu kalau ragu loh, Pak. Aku gak ngomong yakin loh, lek yakin beda. Karena secara kaidahnya keyakinan kamu wudhu sudah selesai tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digeserkan, dikalahkan hanya dengan keraguan kamu tentang anggota. Paham ya? Kan yakin sudah selesai wudhunya. Wudhunya sudah tuntas. Keyakinan ini tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan kamu apakah ada anggota yang terbasuh atau belum. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeserkan dengan keraguan. Beda kalau yakin lawan yakin. Keyakinan lawan keyakinan. Yakin wudhu itu selesai. Tapi yakin juga wajahnya ada yang belum terbasuh. Buktinya apa? Ini Gus, ono solasi nemplek. Kan yakin berarti. Dengan solasi nemplek itu yakin bahwasanya wajah itu ada yang belum terbasuh. Maka kalau itu jelas berdampak. Yang tidak berdampak itu kalau hanya murni keraguan. Karena apa? Ketika kamu sudah selesai wudhu sampai selesai, maka yakin wudhu itu sudah selesai, sudah tuntas, wis rampung. Maka keyakinan itu tidak bisa digederkan, ya, man. Digeserkan hanya dengan keraguan tentang satu anggota. Walau kana syakku fin niyati lam yu'athir aidan 'alal aujah kama fi syarhil minhaj li syekhina. Meskipun keraguan kamu itu terletak pada niat, tetap saja tidak ada dampak apa-apa ketika keraguan itu muncul setelah selesai. Ana wong wis mari ya, mari wudhu. Aku mau wudhu niat tak gak ya? Gak usah takon ngono. Meskipun keraguan itu menyangkut masalah niat, tetap saja kalau sudah selesai lam yu'athir, tidak berdampak. Sebagaimana dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarhul Minhaj. Beliau dawuh qiyasu ma fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'dal Fatihah wa qabla ruku'i. Praktek itu tadi, mengalami keraguan tentang basuhan anggota di dalam wudhu sebelum selesainya wudhu. Kalau ada orang mengalami keraguan, ya, kalau ada orang mengalami keraguan di dalam pembahasan wudhu sebelum wudhu itu selesai, maka harus dituntaskan, maka harus dilakukan apa yang diragukan, kemudian lanjut sampai selesai. Kan begitu toh? Hal ini sama dengan praktek ketika ada orang mengalami keraguan tentang masalah bacaan Fatihah sebelum dia ruku. Ono wong wis mari maca Fatihah ya. Ada orang sudah selesai membaca Fatihah, tapi sebelum dia ruku, ini kasusnya sama. Kasusnya sama. Nah gini judulnya diomong nong ini. Wa ibaratuhu hunaka far'un syakka qabla ruku'ihi fi asli qiraatil Fatihah lazimahu qiraatuha au fi ba'diha falah. Kalau ada orang sebelum dia itu rukuk mengalami keraguan, saya sudah baca Fatihah atau belum, mengalami keraguan tentang Fatihah, ya. Ada orang sebelum rukuk mengalami keraguan tentang Fatihah. Pertanyaannya, apakah orang ini harus menyelesaikan Fatihah atau dianggap sudah lewat saja? Coba nih. Kalau ada orang mau rukuk, sebelum dia rukuk, mengalami keraguan tentang Fatihah, apakah dia harus membaca Fatihahnya itu? Ataukah dia sudah anggap saja lewat?
Maka dilihat yang diragukan apa. Kalau yang diragukan adalah fi asli qiraatil Fatihah. Kalau yang diragukan itu adalah pokoknya, nanti pokoknya. Aku mau baca Fatihah tak gak? Saya tadi sudah mau baca Fatihah atau belum? Maka kalau pertanyaannya begitu, kamu harus baca Fatihah. Tapi kalau keraguannya itu saya tadi baca Fatihah sudah lengkap atau belum, maka lanjut saja ruku. Kamu apa bedanya, Mbak? Jadi kalau kamu misalkan mau rukuk ya, kabeh rukuk ini, loh, saya tadi sudah baca Fatihah atau belum? Berarti kamu baca Fatihah sekarang. Tapi kalau keraguan kamu itu, saya tadi baca Fatihah sudah lengkap atau belum? Maka lanjut. Karena berarti kamu sudah yakin baca Fatihah. Keraguan kamu hanya Fatihahnya sudah lengkap sampai waladhdallin atau tengah-tengah hilang ayatnya. Atau tengah-tengah hilang kalimatnya. Maka kalau yang diragukan adalah hanya sebagian tidak baca Fatihah atau enggak, bukan itunya yang diragukan, maka sudah anggap saja lewat. Karena apa? Kamu yakin sudah baca Fatihah, maka dengan lewatnya Fatihah kamu sampai selesai, menunjukkan kamu yakin Fatihahnya selesai. Tidak bisa digeserkan hanya dengan keraguan kamu sudah lengkap atau belum baca Fatihah. Paham saya? Ini beda loh, Pak. Beda ambil wong ini. Terus Fatihah tak durung. Lah, iki masalah. Berarti kamu nggak ada keyakinan baca Fatihah. Nggak ada sama sekali keyakinan sudah baca Fatihah. Tapi kalau kasus yang kedua itu yakin baca Fatihah. Cuma ragu apakah Fatihahnya itu lengkap 7 ayat dengan 154 ayatnya, hurufnya, ataukah Fatihahnya baru dibaca 6,5 ayat atau cuma 6 ayat ada yang hilang. Berarti kamu yakin sudah baca Fatihah. Maka kalau kamu sudah yakin baca Fatihah, Fatihah sudah selesai, ya berarti selesai. Tinggal kamu lanjut rukuk saja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kasus ini sama dengan annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu au ba'dihi lam talzamhu. Maka kasus Fatihah tadi sama dengan keraguan tentang basuhan anggota. Kamu wudhu belum selesai, nyampe kaki. Kamu mengalami keraguan tentang basuhan wajah. Pertanyaannya, kamu wajib mengulangi basuhan wajah enggak? Kamu mengalami keraguan tentang basuhan wajah, nyampe di kaki. Kamu wajib mengulangi basuhan wajah apa enggak? Wajib mengulangi basuhan wajah apa enggak? Tergantung. Yang diragukan apanya? Kalau yang kamu ragukan, roto durung yo. Roto durung yo. Sudah terbasuh semua belum ya? Berarti yakin sudah basuh wajah. Cuma yang diragukan sudah terbasuh semua atau belum. Berarti ini tidak wajib. Paham? Paham, Mbak? Tapi kalau yang diragukan itu saya sudah basuh wajah atau belum, itu yang bermasalah. Sehingga kamu wajib untuk mengulangi basuhan wajah. Kemudian lanjut. Bisa dipaham ya? Maka dari itu, falyuhmal kalamuhum al-awwal ala syakki fi aslil udwi la ba'dihi. Maka pembahasan di awal tadi, awal mau kan ada pembahasan. Ketika ada orang wudhu ataupun orang mandi besar mengalami keraguan tentang basuhan satu anggota sebelum dia selesai wudhu dan mandinya, maka dia wajib membasuh apa yang diragukan. Itu berarti pembahasannya bila mana yang diragukan adalah nyapa kok goblok-goblok ngono kuwi. Disemak, dicerna, aja dilomong ae. Maka karena pembahasannya seperti ini tadi, maka pembahasan awal tadi, pembahasan bila mana ada orang mengalami keraguan tentang basuhan anggota dalam wudhu dan mandinya sebelum selesai, dia harus mengulangi basuhan itu. Dia harus membasuh apa yang diragukan, itu bila mana kasusnya ragu tentang pokok basuhannya. Ngerti pokok basuhan? Ngerti pokok basuhan? Ngerti pokok basuhan?
Pokok basuhan itu ragu apakah sudah dibasuh atau belum. Kan mau awal. Wah kan ada pembahasan toh, Mbak? Apa bahasannya awalmu? Apa bahasan awalmu? Jika ragu basuh apa sih wudu Terus? maka tergantung Pembahasan awal, kalau kamu ragu ketika wudukmu belum selesai, kamu mengalami keraguan, apakah anggota sebelumnya itu terbasuh atau belum, maka wajib dibasuh yang diragukan. Itu kasusnya apakah dibasuh atau tidak, bukan apakah sudah sempurna atau tidak. Kamu paham bedanya? Karena kalau kata-katanya apakah sudah sempurna atau tidak, nggak perlu digubris. Tapi kalau kata-katanya apakah sudah dibasuh atau belum, itu bermasalah. Jadi ada fi aslil wujub, ada fi ba'dil wujub. Yang bermasalah itu ketika keraguannya itu tentang pokok kewajiban, bukan tentang kesempurnaan. Paham? Kau ngerti kesempurnaan? Fatihah, tapi rukuk. Ada orang mau rukuk, ragu-ragu tentang Fatihah. Wajib baca Fatihah lagi atau enggak? Kayaknya apa tuh kok panggang ngono ya? Bebel menehnya apa tuh? Tergantung apa? Kalau Fatihahnya belum dibaca. Wong dhek iki ragu kok. Kalau Fatihahnya belum dibaca. Tergantung yang diragukan apa. Kalau yang diragukan sudah baca Fatihah atau belum, maka wajib baca Fatihah. Tapi kalau yang diragukan sudah baca Fatihah lengkap atau belum lengkap, berarti tidak wajib baca Fatihah. Paham? Sama dengan wudhu juga begitu. Kalau ada orang sudah nyampe kaki, wajahnya ragu-ragu. Wajah itu sudah dibasuh belum ya? Berarti wajib dibasuh lagi. Karena masih ragu, sudah dibasuh atau belum. Beda dengan sudah dibasuh lengkap atau belum lengkap. Berarti yakin sudah, cuma belum yakin maka nggak perlu diulangi. Mana lebih beda nih, Mbak? Masih bulat aja nyapo. Wa sunnalil mutawaddi'in walau bima'in maghsubin alal aujahi tasmiyatun awwalahu ay awwalal wudu'i lil ittiba wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu inda Ahmad. Sekarang membahas tentang kesunahan-kesunahan wudu. Bagi orang yang berwudu, meskipun wudunya menggunakan air ghosopan, disunnahkan untuk membaca bismillah di awal Fatihah, Untuk membaca bismillah di awal wudunya. Yes. Pada permulaan wudu, seseorang disunnahkan untuk membaca bismillah. Baca bismillah itu seberapa? Minimal ya bismillah. Lebih sempurna lagi bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, membaca basmalah sebelum atau permulaannya wudhu, itu hukumnya wajib. Membaca basmalah pada permulaan wudhu, menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya wajib. Wa yusannu qabla at-ta'awudhu wa ba'daha asyhadatan. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kemudian disunnahkan sebelum membaca bismillah untuk membaca ta'awud, a'udzu, membaca syahadat setelahnya dan membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi urutannya gini, Pak. Pada saat kamu mau wudu, permulaan wudu itu bacanya a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baru alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sunnahnya begitu. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'da faraghihi.
Tapi kalau bagi orang yang lupa tidak membaca basmalah di awal wudhu, pas waya awal kape wudhu, kamu nggak mau coba bismillah, lupa. Maka apakah kesunahan untuk baca bismillah itu langsung hilang? Tidak. Meskipun dia nyampe tengah-tengah wudhu, tetap disunahkan untuk baca basmalah, tapi bacaannya beda, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. La ba'da faraghihi. Tapi tidak sunnah membaca basmalah kalau wudhunya sudah selesai. Kalau wudhunya sudah tuntas nggak sunnah. Wis mari kok apa bismillah. Wa kadza fi nahwil akli wasyarbi wat ta'lifi wal iktihali mimma yusannu lahu at-tasmiyah. Sama dengan wudhu, artinya di awal disunahkan membaca basmalah. Kalau di awal belum baca basmalah, di tengah-tengah pun tetap disunahkan baca basmalah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pada kasus makan, minum, ngarang kitab, siwakan. Pokok belum selesai tetap dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal manqulu 'ani Syafi'i wa katsirin minal ashabi anna awwala sunani at-tasmiyah wa bi jazaman Nawawi fil Majmu' wa ghairihi fayanwi ma'aha inda ghuslil yadaini. Apa yang dinukil dari Imam Syafi'i dan dari mayoritas ashabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesunahan wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Maka basmalah itu nanti dibaca bersamaan dengan ketika membasuh kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Sembari niat nanti. Wa qala jam'un mutaqaddimun inna awwalaha as-siwak tsumma ba'da at-tasmiyah. Tapi ada juga yang mengatakan kesunahannya wudhu itu yang pertama bukan baca basmalah, tapi siwak. Setelah siwak baru baca basmalah. Pun terakhir, far'un tusannu at-tasmiyatu li tilawatil Qur'an walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha. Sekarang ada pertanyaan gini, Gus. Orang itu kalau baca Quran nggak mulai awal surat, apakah dianjurkan juga untuk baca bismillah? Kan itu macam-macam, Mbak ya. Ada orang itu macam-macam. Ada orang itu kalau baca ayat Quran mulai awal, semuanya sepakat baca bismillah. Lek mau coba kul huwallahu ahad, bismillah di sini. Tapi lek untuk tengah-tengah ayat Quran, biasanya nggak baca bismillah. Ada yang baca basmalah, ada yang nggak baca basmalah. Jadi macam-macam. Orang itu kalau bacanya Quran mulai awal surat, semuanya baca bismillah. Tapi kalau mulai tengah-tengah surat, itu ada yang baca bismillah, ada yang nggak baca bismillah. Yang benar yang mana? Ternyata tusannu at-tasmiyatu litilawatil Quran. Ternyata baca bismillah itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan ketika seseorang hendak membaca Al-Quran walau min asna'i suratin fi sholatin aw kharijiyah. Meskipun baca Al-Qur'annya tidak dari awal surat. Mulai tengah-tengah surat, Gus. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa ma kana Allahu. Mulai awal-awal, mulai tengah-tengah lah pokoknya. Surat apapun pokoknya. Moro-moro baca surat masaluhum kamasalil ladzi stauqada naro, kada bismillah. Karena dianggap mulai pertengahan surat. Apakah yang benar kalau mulai pertengahan surat, nggak mulai awal surat itu nggak pakai bismillah? Ternyata meskipun tengah-tengah surat tetap disunnahkan untuk membaca basmalah ketika hendak membaca Al-Quran. Hal ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kamu kalau ngimami biasanya ada di masjid ya. Lek wayai onok masjid itu biasanya kadang bacaan suratnya itu pakai khataman Quran, juz-juzan. Jadi bacanya mulai pertengahan. Kalau mulai pertengahan biasanya nggak pakai bismillah, Gus, di masjid. Gimana? Ya tetap bismillah lah. Baiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, no. Harus, ya nggak harus, sunnah baca basmalah. Meskipun mulai pertengahan, tetap sunnah baca basmalah. Entah mulai pertengahan surat atau mulai awal surat, semuanya dianjurkan baca basmalah ketika membaca Al-Quran. Baik di dalam ataupun di luar sholat. Wali ghuslin wa tayamumin wa dzabhin. Dan juga disunahkan baca basmalah kalau hendak mandi,
hendak tayamum dan hendak menyembelih kurban. Ya gak kurban tok, menyembelih hewan. Lek kabeh beleh-beleh sunnah baca basmalah. Berarti enggak wajib, enggak wajib. Andai kata ada orang nyembelih tidak baca bismillah, sembelihannya tetap halal. Loh, katanya sembelihan itu Gus, harus baca bismillah baru halal. Enggak. Sembelihan itu enggak halal kalau disebutkan selain nama Allah. Tapi bukan berarti kalau tidak disebutkan nama Allah enggak halal. Paham Mas? Ada ayam dipotong, bismillahirrahmanirrahim, halal. Ada ayam dipotong, enggak pakai bismillah, tapi yo enggak pakai nyebut nama selain Allah, halal, halal. Yang enggak halal kalau ada ayam disembelih menyebut nama selain Allah, itu enggak halal. Jadi 3 ya. Menyebut nama selain Allah tidak halal. Menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama selain Allah tetap halal. Karena bismillah dalam penyembelihan itu hukumnya sunnah. Pun faghuslul kaffaini ila akhiri wallahu a'lam. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Kalau live ngaji, ora follow rasa takok-takok ora follow. Nggak follow pokoknya. Matur suwun Gus ilmune sawang sule pun. Matur suwun ilmunya Gus sawang sule Budasi Gresik hadir. Besok Sabtu habis Isya ikut ke sini ya, yang deket-deket Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Hallnya bapak saya. Besok Sabtu habis Isya. Hallnya Abi, hallnya bapak saya. Matur nuwun pun sami-sami, matur suwun sami-sami. Oli yang sudah follow absen. Oli Singapura, Pati, Mbak Hadir siap. Singapura, Singosari. Matur nuwun sami-sami. Wakian hadir. Pondok Gus Bahak. Istri ning Sema siap. Gus Bahak, Oli Porong, Cirebon. Tapi Cilincing. Ingkang dibaca sama Yana ya Gus. Ya kadang-kadang berangkat Yana. Telat pula Gus. Nggih benjing jangan telat. Barokah Gus Cikarang derek ngawas siap. Taiwan hadir siap. Mau melakukan sholat ternyata ragu sudah wudhu apa belum. Gimana Gus solusinya? Terus sholat yang baca bismillah tadi. Kalau melanjutin ayat di rakaat pertama terus di rakaat kedua itu tetap dianjurkan baca bismillah. Bismillah lagi. Karena kan sudah terpisah. Sudah terpisah dengan rukuk, sujud, ila akhiri itu. Berarti seakan-akan di rakaat kedua itu hendak membaca ayat Al-Qur'an yang baru. Ngono lho. Kalau bapak itu bapak baru. Izin follow monggo, wajib follow mboten usah izin Jakarta Pusat Tanah Abang. Sesuai dengan sehat-sehat amin. Matur nuwun sami-sami. Bu Dewi matur suwun. Transferannya sudah kula aturkan ke Bu Nyai. Artone jenengan buat nyengkuyung acara hallnya Abi. Matur nuwun sangat. Gresik hadir telat Gus siap. Oli Pasuruan, Wonogiri hadir siap Bu Yulis. Oli Kalimantan Barat, Ahmad Fathul Mungin siap Kalimantan Barat, Jogja, Blitar, syukron Gus berkali amin. Pulau Taiwan, J, Malang hadir, Batang selalu hadir. Alkanaru hadirun, Oli Bunga, Kediri, Tinten Nopo. Hallnya bapak kula ta. Besok Sabtu nih. Sabtu habis Isya. Nganjuk hadir siap. Pak Eko Rewangi nggih dibantu kalau acara besok. Ya ojo budal mari Isya koyo wong undangan ae. Purwodadi ikut bergabung, Seragen hadir, Sidoarjo Pundi. Saya Surabaya. Batu, Jember. Terima kasih matur nuwun Sawang Sule, Pontianak, Jepang, Kalimantan, Purwodadi, Selorejo, Blitar Timur, Selorejo, Oli Wonosobo. Mbak Tri hadir, siap Mbak Tri. Lampung hadir, Kediri hadir, Surabaya hadir, Pasar Pan hadir, Purwokerto hadir. Ijen Mandapriye siap, Sumatera Utara, Pontianak. Hallnya hari Sabtu, nggih hari Sabtu. Serafulu, serasa. Rafulu ra menarik. Nah, ini contoh Rafulu takok-takok rasa dijawabi. Magelang hadir. Magelang. Kalimantan. Dampit, Taiwan, Pontianak.
Kula nderek ngirim Fatihah saking mriki, matur suwun. Maaf Gus, membaca bismillah tengah surat hukumnya sunnah. Terus kalau tidak membaca bismillah hukumnya ya lawan kata sunnah mawon. Pontianak, Gus setiap Sabtu ngajinya mboten libur. Sabtu mboten libur. Solo. Rafulu rata jawabi. Tulung Agung. Pekalongan Jombang. Magersari Banjarnegara. Gus pun mantun dan terus kita sudah. Sehat selalu amin. Kulo nganjuk telat tapi ada Gresik. Kendal ketinggalan. Mboten saged DM nggih. DM saged paling Bu Jihana Surabaya Bundi. Buka di bio TikTok saya ada map. Tangerang hadir, Magetan. Terus kalau lupa ketika wudhunya tidak tertib gimana? Diulangi. Sidoarjo hadir. Jakarta. Assalamualaikum Gus Jakarta. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Ida Saada. Sleman. Jayapura hadir. Lasem. Sabtu tetap live Gus ngajinya. Napa tira mangke? Lasem tempat Mbah Dowi. Alhamdulillah. Pak Zudi, apa kabar Pak Zudi? Probolinggo hadir. Sehat Pak Zudi? Alhamdulillah. Pun saya pamit dulu. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Terus kalau mau sowan ke jenengan buat ngundang wekdalipun kapan? Kalau mau sowan ke sini, mau ngaji ke sini atau mau ngundang acara di luar, hari Senin. Waktu rutinan. Senin ba'da Isya rutinan. Jenengan ikut ngaji rutinan, cowok cewek. Setelah rutinan saya nemuin orang-orang biasanya. Buat ngeten mawon. Selain itu saya tidak nemuin tamu. Makasih banyak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngaos napa mantunipun. Setelah ngaos napa mantunipun. Bedane setelah karo mantun iki apa, Mbah? Apa doae lho, Mbah? Setelah karo mantun iki sami mawon.